koruptor gede kayak gini nih harus kena hukum peler, pemisahan leher gitu ya. Jadi leher sama badan tuh harus dipisahin kayak di luar negeri gitu, dibunuh mati. Wah ini kan HAM gitu. Dulu kan orang-orang FPI itu, Habib Bangke tuh, Habib PH tuh ngomong, wah yang korupsi di Indonesia adalah Cina lagi. Nah sekarang nih yang korupsi nih, mega korupsi ya, sampai 1.000 triliun nih, orang Yaman. Gimana dia buat ngebantai saudaranya sendiri? Apakah dia bisa langsung turun ke jalan ngedemo saudaranya sendiri, demo kliennya sendiri, demo rasnya sendiri? Ya kita lihat aja ya, apa dia gini. Wah orang Arab lah yang bikin mega korupsi terbesar di Indonesia. Apakah dia bisa kayak begitu? Kita lihat aja ya. Jeger ketika imigran Yaman korupsi, pecah rekor di Indonesia. Gila ya, 1.000 triliun cong, 1.000 triliun, nggak main-main. Siapakah imigran Yaman ini? Namanya itu Muhammad Rizza Khalid ya. Dia itu tuh pengusaha besar di Indonesia, keturunan Yaman yang dulu didatengin tuh sama pemerintah Belanda tuh buat ngejajah pribumi inlander di Indonesia gitu. Jadi Rizza Khalid ini nih nama ibunya Al-Katiri, nama bapaknya nggak tahu, nggak penting banget ya. Ntar lu lihat aja tuh di channelnya Mas Rifki Zulkarnain ya. Pokoknya ini orang ini intinya imigran Yaman lah ya. Nah, dia itu tuh dikenal sebagai mafia tanah. Yang ngomong bukan gue, yang ngomong itu tuh Kejaksaan Agung. Ini fotonya nih. Ya. Jadi rumahnya dia itu tuh, rumah mafia tanah itu tuh digeledah. Nah, di sini Muhammad Rizza Khalid lahir tahun 1960 atau dikenal juga dengan nama Rizza Khalid, adalah pengusaha asal Indonesia dengan berbagai bidang usaha di retail mode, kebun sawit, jus, hingga minyak bumi. Rizza dijuluki sebagai saudagar minyak, The Gasoline Godfather, dan Victor Corleone karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak via Petral yang kerap dianggap sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Namanya menjadi kontroversial karena terkait dengan bisnis perminyakan di Indonesia yang melibatkan Petral, perusahaan milik Pertamina yang berbasis di Singapura. Oh, jadi Pertamina punya basis di Singapura ya? Kenapa nggak di Jakarta ya? Kenapa nggak di Indonesia ya? Yang bertanggung jawab memasok minyak mentah dan BBM di Indonesia dengan harga yang tidak kompetitif. Harga yang nggak kompetitif, brengsek nih. Kayak gini ya, dia beli minyak mentah misalnya 3.000 gitu ya, terus dijual ke Indonesia harganya 8.000. Mungkin kayak gitu ya permainannya ya. Mungkin. Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai 30 miliar USD per tahun. Jadi di Jakarta Post juga udah dibilangin ya, ini the shadow man gitu ya, manusia bayangan ini, nggak jelas orangnya. Dengan total kekayaan diperkirakan mencapai 415 juta dolar, Khalid merupakan orang terkaya ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya versi Global Asia. Kontroversi. Nama Rizza mulai mencuat sehubungan dengan kasus yang melibatkan Setia Novanto, Ketua DPR RI, dalam kontroversi perpanjangan izin operasi Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang emas yang besar di Provinsi Papua yang sudah berdiri sejak 1966. Kuat juga nih dia berdiri, nggak duduk-duduk sampai sekarang. Rizza Khalid diketahui memiliki sejumlah perusahaan energi seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straight Oil and Cosmic Petroleum. Semua perusahaan Rizza yang berbasis di Singapura didaftarkan di Kepulauan Virgin, sebuah wilayah yang dikenal di seluruh dunia sebagai surganya pajak orang-orang kaya. Wah, ini tukang ngemplang pajak juga ya ternyata ya, yang namanya Rizza Khalid ya. Berarti dia tuh nggak nasionalis ya, berarti dia tuh emang bangke, bangsat ya. Nama Rizza Khalid juga ditenggarai ikut bermain dalam pemilihan umum 2014 di Indonesia sebagai salah seorang pendukung dan penyandang dana Prabowo Subianto. Wah, Mr. Presiden gue tuh pernah didukung sama dia nih ya. Kita lihat aja nih ya, dia bisa ngelawan Mr. Prabowo nggak? Dengan membiayai tabloid fitnah obor rakyat dan membeli, tabloid fitnah obor rakyat dulu ya, gue inget tuh obor rakyat tuh isinya fitnah melulu ya. Membeli rumah Polonia yang menjadi markas tim sukses Prabowo Hatta. Wah, tahun 2014 nih, waktu dia dulu ngelawan Jokowi. Pada Desember 2015, Rizza Khalid melalui pengacaranya melaporkan pencemaran nama baik.
Pada tahun 2025, Direksi Pertamina Patraniaga menjadi tersangka korupsi yang ditetapkan Kejagung. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi yang diketahui bekerja sama dengan saudagar minyak turun-temurun yang telah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto. Diketahui Raja Khalid masih memiliki kaitan dengan Patraniaga melalui perusahaan putranya yang turut terjerat. Jadi putranya itu ketangkep. Sekarang Raja Khalid juga lagi dipermasalahin. Yang masalahnya gini ya. Ngimpor RON 90 dijual di sini RON 92. Jadi dicampurin dengan bahan aditif jadi oktan itu naik gitu. Yang gue tahu yang namanya minyak beda sama air ya. Kalau PAM ya, perusahaan air minum tuh dikasih zat aditif, entar itu molekul-molekul yang entengnya itu tuh kesedot, ngikat. Jadi terjadilah sedimentasi, terjadilah pengendapan, baru air itu jernih. Nah kalau minyak apanya yang ngendep gitu ya, minyak itu tuh nggak bisa dikasih zat. Setahu gue gitu ya. Jadi ini emang tukang bohong. Jadi rakyat itu tuh ditipu ya, ditipu dan ditipu. Zaman dulu tuh ya, Pertamina tuh ya kalau naikin harga tuh diem-diem gitu ya. Besok naik diem-diem, totonya naik aja, nggak pakai demo, nggak pakai ini, nggak pakai itu gitu. Waktu dia tuh yang berkuasa. Nah masalahnya di sini nih yang salah nih bukannya Bapak Raja Khalid doang. Jadi ini emang udah terstruktur masif dan sistematis TSM ya, terstruktur sistematis dan masif gitu. Jadi kalau menurut gue nih ada Cina bego juga nih yang terlibat di sini nih, yaitu komisaris utamanya tuh Mr. Ahok nih. Dengan adanya kejadian kayak gini nih, kayaknya tuh Ahok itu tuh yang sekarang lagi bermesra-mesraan dengan Abah. Sama-sama tuh dua-duanya tuh pernah ngianatin papi gue ya, Papa presiden gue ya, papi lah, gue panggil papi lah ya. Jadi dia itu dua-duanya tuh lagi mengkhianati Pak Ude dua-duanya tuh pernah mengkhianati papi gue tuh ya. Akhirnya tuh sekarang dua-duanya tuh lagi mesra-mesranya ya. Padahal dulu mah ribut ya. Jadi gue tuh sekarang kalau di dunia politik tuh ya, gue udah gedek banget nih. Bener ya, nggak ada teman abadi di dunia politik, nggak ada musuh abadi di dunia politik, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadinya itu ngegarong duitnya rakyat gitu. Nah sekarang ini nih yang tadinya musuh nih, Ahok sama ini sekarang lagi bermesra-mesraan, bikin ini, bikin itu, apa segala macam. Nah Ahok itu tuh waktu zaman itu tuh dia ngejabat dari tahun 2019 sampai 2024. Harusnya nih Ahok ini nih tahu. Masa lebih tahu Kejagung sih? Masa lebih kerenan Kejagung sih daripada komisarisnya ya? Harusnya itu tugasnya komisaris tuh ngawasin dewan pengawas gitu, ngawasin apaan aja gitu. Begitu ya. Masalah-masalah Pertamina ini nih udah banyak merugikan rakyat ya. Jadi harusnya tuh ya, kalau pengen rakyat itu hebat, kalau pengen rakyat itu gembira, kalau pengen rakyat itu sejahtera, yang namanya bensin itu tuh dimurahin, yang namanya BBM itu tuh dimurahin gitu. Jadi jalur ngangkut buah-buahan, makanan, logistik, besi, apa segala macem tuh transportasinya murah. Kalau transportasinya murah, harga itu turun. Kalau harga itu turun, rakyat itu daya belinya itu bagus. Sekarang aja nih dari minyak aja dia kan udah nggak mikirin rakyat ya, dia tuh udah nggak mikirin kita semua, dia tuh udah nggak mikirin. Yang dipikirin tuh isi perut keluarganya dia, isi perut klien-kliennya dia gitu. Harusnya nih ya, koruptor gede kayak gini nih harus kena hukum peler, pemisahan leher gitu ya. Jadi leher sama badan tuh harus dipisahin kayak di luar negeri gitu, dibunuh mati. Wah ini kan HAM gitu. Di Indonesia ada nggak hukum mati? Ada hukum mati ya. Hukum mati di Indonesia ya kalau orang itu tuh ngebunuh secara terencana. Harusnya nih ya, mahasiswa terus MK yang bikin undang-undang di Indonesia tuh mengesahkan hukuman mati buat para koruptor ini, hukuman pisah leher ini nih, hukuman pemisahan leher ini. Jadi kalau misalnya ada koruptor tuh ya, yang korupsinya udah gila-gilaan kayak begini nih, harusnya tuh badan sama palanya tuh harus dipisah gitu ya. Terus dikuburnya dipisah. Nah palanya fotonya itu dipajang biar kalau orang pengen korupsi lagi tuh ngelihat, wih serem kalau gue korupsi ntar pala gue bisa dari badan gitu ya. Ya namanya Prabowo itu kan lagi gencar-gencarnya ya kan memerangi korupsi ya. Dan gue salut sama Kejagung
sekarang nih ya, ke Jagung nih Pak Kumis nih ya, ST Burhanuddin nih, gila, satu orang aja tuh ya bisa ngerain semuanya, bisa ngebongkar kasus timah, bisa ngebongkar rekor nih ya, 1.000 triliun ini ya. Jadi 193,7 itu tuh per tahun gitu. Kalau dikali 5 ya hampir 1.000 triliun lah ke masalah ini. Ini baru satu masalah doang, belum masalah dari dulu-dulu itu tuh dia membeli minyak dari luar, dibeli lagi sama Pertamina dengan harga yang tidak kompetitif tuh, harusnya tuh jadi clue besar itu tuh ya. Udah berapa triliun tuh dia ngegarong duit negara, udah berapa triliun dia memberikan kesediaan bagi bangsa gue gitu. Kalau misalnya hukuman pancung itu tuh karena terbentuk dengan HAM ya, hak asasi manusia, Komnas HAM gitu ya, hak asasi manusia, itu kan hukuman pancung buat manusia. Kalau ini kan monyet, HAM monyet di black, palanya black aja udah, pisahin aja tuh pala sama badan gitu. Maksud gue tuh orang kayak gini nih harusnya tuh nggak bisa dibiarin hidup lagi gitu loh. Alhamdulillah sekarang rakyat udah puas deh. Tapi kalau lebih puas lagi tuh ya, kalau ada koruptor itu tuh dibantai tuh palanya tuh ya sama negara tuh ya, dipisahin tuh ya, pala sama badannya dipisahin, dibunuh lah, dimatiin, dihinain gitu ya, kayak di luar negeri tuh ya, kayak di Cina, kayak di Korea Utara atau segala macam. Akhirnya nih, sekarang boro-boro kayak begitu ya, presiden gue mau mengefisiensi ini apa segala macam anggaran, ya orang-orang pengikutnya malah ribet. Jadi emang mimpin Indonesia tuh kagak gampang gitu ya. Harusnya tuh ya mahasiswa itu tuh turun ke jalan itu tuh buat ngedemo bajingan-bajingan, monyet-monyet, penjahat-penjahat koruptor kayak begini gitu loh. Jadi harusnya tuh ya kejaksaan, kepolisian, dan KPK itu tuh harus bekerja sama gitu ya. Sekarang nih yang lagi naik daun nih kejaksaan. Polisi mana nih? Bayar dulu, apa ya, baru bisa ngeberantas korupsi gitu. Jadi kita tunggu aja sepak terjangnya polisi itu ntar buat, masa ya polisi kalah sama kejaksaan sih dalam mengungkap kasus-kasus kayak begini. Masa intel di dunia kepolisian kalah sama intel di dunia kejaksaan sih? Masa orang kejaksaan bisa ngebongkar kasus yang segini rumitnya sih? Masa polisi kagak gitu? Itu dari gue, opini dari Bang Zaini. Jadi menurut gue yang paling bertanggung jawab untuk kasus ini kan direkturnya udah ketangkep, komisarisnya juga harusnya itu bertanggung jawab. Harusnya itu komisarisnya itu tahu ada permainan kayak gini. Kalau komisarisnya nggak tahu berarti dia bego gitu, nggak pantas lagi dia main di dunia politik. Pak Ahok itu tuh gitu kalau menurut gue gitu. Jadi ini kayaknya ini Ahok ini harus dipanggil juga karena dia itu ngejabat jadi komisaris utama dari tahun 2019 dan dia itu pensiun pada tahun 2024. Nah udah kayak gitu nih. Sekarang kita nunggu nih. Dulu kan orang-orang FPI itu, Habib Bangke tuh, Habib PH tuh ngomong, wah yang korupsi di Indonesia adalah Cina lagi. Nah sekarang nih yang korupsi nih, mega korupsi ya, sampai 1.000 triliun nih, orang Yaman. Gimana dia buat ngebantai saudaranya sendiri? Apakah dia bisa langsung turun ke jalan ngedemo saudaranya sendiri, demo kliennya sendiri, demo rasnya sendiri ya? Kita lihat aja apa dia gini, wah orang Arab lah yang bikin mega korupsi terbesar di Indonesia. Apakah dia bisa kayak begitu? Kita lihat aja ya. Jadi gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.